سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين إلى أن قال: والجاهل واقع في ترك الطاعات وفعل المعاصي شاء أم أبى، فإنه لا يدري أي شيء الطاعة التي أمره الله بفعلها، ولا أي شيء المعصية التي نهاه الله عن ارتكابها، ولا يخرج من ظلمات الجهل إلا بنور العلم. ولله الدار الشيخ علي بن أبي بكر رضي الله عنه حيث يقول: الجهل نار لدين المرء يحرقه، والعلم ماء لتلك النار يطفيها. انتهى كلام الحداد من رسالة المذاكرة. وقال سيدنا العارف بالله عمر بن سقاف السقاف رضي الله عنه: واعلم أن العلم يرفع الوضيع والجهل ينزع الرفيع، فمن شرف نسبه وأظلم بالجهل حسبه، نزل به الحال ووضع مقامه مع الجهال. فما الحياة إلا لأهل العلم، وما الموت إلا لأهل الجهل، كما قيل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسادهم قبل القبور قبور. وإن امرأة لم يحيا وإن امرأ لم يحيا بالعلم ميت، وليس له حتى النشور نشور. ففي العلم حياة الأبد، وفي الجهل موت الأبد. وأنشدوا: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أي من مات بالجهل والبعد عن الله فهو الميت حقيقة، وإن كان حيا صورة وجسما. انتهى. وقال بعض السلف: خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل. ولبعضهم: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: ما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل. وقيل له: يا أبا محمد، هل تعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال: نعم، الجهل بالجهل. قلت: وهو كما قال الإمام الغزالي: لأن الجهل بالجهل يسد بالكلية باب التعلم، ومن يظن بنفسه أنه عالم فكيف يتعلم؟ وكذلك أفضل ما أوتي الله به العلم، ورأس العلم بالعلم، كما أن رأس الجهل بالجهل. انتهى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Orang yang tidak berilmu pasti akan jatuh dalam ketidaktaatan dan terjerumus dalam kemaksiatan, mau atau tidak mau. Dia tidak mengetahui apa saja yang tergolong ketaatan yang Allah perintahkan untuk melakukannya,
Tidak pula ia mengetahui apa saja yang tergolong kemaksiatan yang Allah larang untuk mengerjakannya. Ia tidak dapat keluar dari gelapnya kebodohan yang berlapis-lapis kecuali dengan cahaya ilmu. Orang bodoh itu dia nggak paham bagaimana melaksanakan taat yang sebenarnya. Kadang-kadang dianggap itu adalah taat tapi maksiat, dianggap itu adalah maksiat tapi itu taat. Contoh nih, perempuan yang tidak bisa membedakan mana haid, nifas, istihadhah, dianggap haid padahal istihadhah wajib sholat, wah nggak boleh sholat, haram. Atau sebaliknya, dianggap istihadhah, sholat haram. Karena itu taat itu bukan karena banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir, tapi mutaba'atus syari'. Taat itu adalah mengikuti syariat. Taat itu adalah mutaba'atus syari', mengikuti syariat, ikuti ajaran Allah dan ajaran Nabi. Contoh nih, contoh. Apakah semua sholat itu pasti baik? Lah kalau sholatnya tidak ada sabab dilakukan setelah sholat subuh, hukumnya apa? Haram. Dilakukan setelah sholat asar, hukumnya apa? Haram. Bukan, oh karena sholat berarti taat. Lihat dulu sesuai dengan ajaran syariat apa enggak. Begitu juga sholat dengan sarung curian, wudhu dengan air curian, puasa, apakah semua puasa itu pasti baik? Nah kalau dilaksanakan di hari raya haram, di hari tasyrik haram. Kalau begitu mana ta'ah idan? At-ta'ah mutaba'atus syari', ngikuti syariat. Sesuai dengan syariat itu ta'ah, enggak sesuai dengan syariat enggak ta'ah. Loh, orang enggak ngerti ilmu syariat, dia nggak mungkin akan bisa melaksanakan taat dengan sebenarnya. Karena itu wajib untuk belajar ilmu syariah ini, saudara. Apalagi urusan dagang, urusan kerja, jangan-jangan pekerjaannya nggak sah. Nah kalau sudah begitu, bukan duitnya dia, duitnya orang itu wajib dikembalikan. Karena itu wajib belajar. Karena itu orang yang bodoh itu terjerumus dalam meninggalkan taat dan perbuatan maksiat, mau nggak mau. Wudhu misalnya, nggak ngerti rukun-rukunnya wudhu. Lah kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Mandi misalnya, nggak ngerti bagaimana cara mandi jenabat. Yang penting mandi seperti biasa, padahal ada cara-caranya. Akhirnya baca Quran haram, masuk masjid haram, semuanya haram semuanya ini. Orang yang nggak ngerti, maka dia akan terjerumus meninggalkan taat dan melakukan maksiat, mau nggak mau. Dan dia nggak tahu cara melaksanakan taat bagaimana, meninggalkan maksiat bagaimana. Karena itu dikatakan la yakhruj min dulumatil jahli illa binuril ilm. Nggak mungkin manusia keluar daripada kegelapan kebodohan kecuali dengan cahaya ilmu. Saudara, gelap petang wis, dengan lilin saja hilang itu kegelapan menjadi terang. Nggak ngerti agama, dengan belajar insya Allah kamu akan ngerti agama. Sediakan ilmu wajib ini, kalau dipelajari 2 jam selesai, tapi ibadah bisa benar. Coba kita koreksi, udah hafal rukun-rukun sholat yang membatalkan sholat, syarat-syarat sholat, rukun wudhu yang membatalkan wudhu, syarat-syarat wudhu, puasa, rukun-rukun puasa yang membatalkan puasa, syarat-syarat puasa yang sah. Kadang-kadang kita nggak ngerti, saudara. Kadang-kadang kita nggak ngerti.
Alangkah benarnya Syekh Ali bin Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran ya, ada satu syair, al-jahlu narun li dinil mar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un li tilkan nari yudfiha. Kebodohan itu bagaikan api yang membakar habis agama seseorang, dan ilmu bagaikan air yang dapat memadamkan api itu. Saudara, orang yang bodoh itu ibarat orang yang terbakar, tapi bukan bakar jasad atau pakaian, tapi membakar agama, membakar Islam, membakar iman. Kalau api zahir disiram air, kalau api kebodohan disiram dengan ilmu. Nah, karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang terbakar dengan kebodohan kita. Kita harus siap memadamkan api kebodohan itu dengan berilmu. Sayyidina Al-Arif Billah Umar bin Segaf As-Segaf radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Segaf As-Segaf, beliau berkata, ketahuilah, ilmu dapat meninggikan derajat seseorang yang asalnya hina menjadi mulia, sedangkan kebodohan dapat menjatuhkan kedudukan seseorang yang asalnya mulia menjadi hina. Sehingga diceritakan ada seorang budak yang hina, dimerdekakan sama tuannya, tapi dia mempelajari ilmu sampai jadi alim. Ketika jadi alim, mantan tuannya ziarah kepada dia untuk bertanya ilmu agama. Kenapa? Begitulah, ilmu itu akan mengangkat derajat yang asalnya hina menjadi mulia. Bodoh itu saudara, yang asalnya mulia menjadi hina. Ada seseorang misalnya turunan ulama, dia dimuliakan, tapi karena bodoh, tidak ngerti, dia menjadi hina, tidak ada yang menghormati dia. Karena itu kalau kita lihat bagaimana alhamdulillah nenek moyang kita, alimun fadilun abi thumma jaddi hakadha ilal mukhtari, alim bin alim bin alim bin alim, orang mulia orang mulia orang mulia sampai Nabi SAW. Wa ana ardaji mithl usuli daka as-salamuna minal ghaffari, alim bin alim bin alim sampai Nabi, wali bin wali bin wali sampai Nabi. Terus cita-cita kamu apa? Aku punya cita-cita seperti asal usulku, datuk-datukku. Daka aqsal muna, maka itu adalah puncak daripada cita-cita dari Tuhan yang Maha Memaafkan. Ini cita-cita mulia saudara. Alim bin alim bin alim alim, cita-citanya Pak jadi artis. Cita-citanya semua orang bisa. Enggak ente jadi seperti datuk ente, Gutub, Arif Billah, alim, hafidul Quran. Oh, perlu ilmu yang sekarang itu. Tayyib, anak ente 10, anggap 5 sana 5 sini, 1 udah ada. Bahasa Inggris dikuasai, bahasa Mandarin dikuasai, Fatihah nggak bisa ngerti kan? Ta'akhur. Ini kemunduran yang luar biasa. Ini kemunduran yang luar biasa saudara. Padahal siapa yang berasal dari keturunan terhormat, akan tetapi ia menjadikan kemuliaan leluhurnya menjadi gelap dengan kebodohannya,
maka derajatnya akan jatuh dan kedudukannya akan diletakkan setara dengan orang-orang bodoh. Masya Allah. Ini turunan orang yang hebat, tapi dia memposisikan diri seperti orang yang bodoh, nggak tahu apa-apa. Ya udah, seperti orang bodoh. Kalau dia mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, mewarisi istiqomahnya, maka akan mulia seperti kakek moyangnya. Masya Allah. Padahal tidak ada kehidupan yang hakiki, saudara, kecuali bagi orang berilmu. Ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad udah ratusan tahun, tapi nasihatnya nggak pernah berhenti. Inilah hidup orang yang hidup, saudara. Anda sering berziarah mungkin ke Wali Songo, udah 500 tahun lebih, rame walaupun udah dikubur 500 tahun yang lalu. Ini yang hidup kok nggak ada yang ziarah ya gitu ya. Wakif kalau kita sudah dikubur, saudara, apalagi ratusan tahun. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Imam Syafi'i 1000 tahun lebih meninggal, tapi ilmunya masih digali. Masya Allah. Itulah kehidupan yang hakiki. Kehidupan hakiki adalah bagi orang berilmu, dan tidak ada kematian hakiki kecuali bagi orang yang bodoh, sekalipun jasadnya masih hidup, ibarat orang mati. Karena itu dikatakan wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi fa atsaduhum qablal quburi kuburu. Dalam kebodohan itu terdapat kematian sebenarnya. Sebelum kematian sebenarnya merenggut dia. Ini seperti mayit ini sudah. Belum dia tadi itu mati, udah dianggap mati. Jasad mereka yang jalani, jasad mereka seakan kubur sebelum masuk ke dalam kubur. Jasad mereka seperti kuburan bagi dia. Ini kuburan sebelum dikubur ini. Artinya tidak ada orang ngelihat, nggak ada orang yang peduli. Kenapa? Nggak ada ilmu, nggak ada ilmu, saudara. Ilmu itu penting, ya. Ilmu itu hayatul qalbi, kehidupan hati. Tanpa ilmu, hati ibarat mati, saudara. Dalam kebodohan terdapat kematian sebelum kematian sesungguhnya. Wa inna mra'an lam yahya bil ilmi maitun. Sesungguhnya orang yang hidup tapi tanpa ilmu bagaikan mayit. Walaysa lahu hatta nusyuru. Tidak ada kebangkitan bagi orang yang tidak berilmu sampai mereka dibangkitkan di hari kiamat. Kira-kira antum pernah tidak menghadiri hall orang yang bodoh? Ada, saudara. Orang yang alim, orang berilmu, orang yang ahli maksiat, orang yang taat kepada Allah SWT, orang yang istiqamah, itu adalah kebangkitan. Lah orang yang bodoh tidak ada kebangkitan dalam kehidupannya sampai hari kebangkitan. Ya, kebangkitan yang di akhirat adalah untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dalam ilmu terdapat kehidupan abadi, dan dalam kebodohan terhadap kematian abadi. Ya. Ini yang Anda baca kitab-kitab itu semuanya, itulah kehidupan abadi. Coba ditegur itu yang anak kecil-kecil, duduk, 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 bentar, duduk, jangan main-main, duduk, jangan main-main, jangan rame. Anda lihat bagaimana ilmu mereka. Jasadnya dikubur tapi manfaatnya nggak dikubur.
masih hidup, berkahnya masih hidup. Terus kira-kira kalau kita mati, apa yang diceritakan sama anak cucu kita? Apa? Ilmunya, mana ilmunya? Amalnya, mana amalnya? Ibadahnya, mau ibadahnya, apa diceritakan sama anak cucu kita? Karena itu kita ini sudah mati sebenarnya sebelum dikubur ini. Karena nggak ada kehidupan nilainya. Lah kalau hanya sekedar makan, kalau lapar, kalau udah kekenyangan ke toilet, berak dan kencing, minum, kalau sudah begitu tidur, syahwat datangi istri, apa bedanya hidupnya kita sama anjing, sama kambing, bahkan sama babi? Apa nilai kehidupan ini, saudara? Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, ibadah, zikir, itulah kehidupan. Hadza wal haya. Itulah kehidupan. Naam. Laisa man mata fastaraha bimaitin. Bukanlah yang orang yang mati dia beristirahat di kuburnya dalam keadaan bahagia, itu mayit, enggak. Mati dia dapat kenikmatan dalam kuburnya, itu bukan mayit. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Innamal maitu maitul ahya'i. Mayit yang sebenarnya adalah orang yang hidup tapi seakan dia bernilaikan seperti orang yang mati, tidak ada manfaatnya. Ada orang yang mati manfaatnya nggak mati, saudara, hidup terus, tambah berkembang, itulah kehidupan. Ada yang hidup tapi nggak manfaat, lah sama keluarga, wala sama tetangga, wala sama teman, wala sama masjid, wala sama pondok, wala sama anak-anak yatim, wala apa nilainya hidup itu? Ya inilah kematian yang sebenarnya, manfaatnya udah nggak ada, sekalipun masih bisa berjalan jasadnya di atas dunia, tapi mereka yang dikubur manfaatnya terus berkembang. Subhanallah. Mayit hidup, saudara kita ini. Maksudnya adalah siapa yang mati dengan kebodohan dan jauh dari Allah, itulah mayit yang sebenarnya. Dan secara fisik dia masih hidup, tubuhnya masih ada, tapi secara nilai dia adalah mayit. Nah, salaf kita pernah berkata begini, khairul mawahib al-aql wa syarrul masaib al-jahl. Pemberian Allah yang terbaik itu adalah akal. Akal ini untuk ilmu. Musibah yang paling buruk adalah bodoh. Musibah itu. Ini yang aneh, nggak ngerti, Pak. Diturunkan sama anaknya nggak ngerti, sama cucunya nggak ngerti. Ajib. Urusan dunia harus nomor satu punya titel. S1 nggak cukup, S2 nggak cukup, S3 nggak cukup, nggak tahu S apa lagi itu. Urusan agama nggak perlu. Anak nggak ngerti Fatihah, inti nggak perlu ngerti Fatihah. Anak nggak ngerti bahasa Arab, inti nggak ngerti bahasa Arab. Anak nggak ngerti fikih, inti nggak perlu ngerti fikih. Gitu. Masa begitu? Cukup anak yang nggak ngerti, anak cucu anak harus alim, anak cucu anak harus ngerti agama. Hakadha al-yanbaghi. Itu cita-cita yang tinggi. Sena Ja'far As-Sadiq ya, dinasihati oleh Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Mau bagi nasihat sama Ja'far As-Sadiq, bilang al-ilmu jamil wabi wabika ajmal wal jahlu qabih wabi wabika akbah.
ilmu itu indah. Tapi kalau ilmu itu pada aku dan kamu lebih indah. Bodoh itu adalah jelek, tapi kebodohan itu kalau ada pada aku dan kamu adalah lebih jelek. Masya Allah. Ini yang harus kita tanamkan ya sama anak kita ya. Jadi supaya yang penting walidi alim walaupun anak nggak ngerti begitu. Ini yang baca kitab ini karangan Abu Haddad, mungkin orang yang bukan turunannya atau yang tidak senasab dengannya lebih mengerti maknanya daripada orang yang jadi turunannya. Baca hadits Nabi, mungkin yang bukan turunannya bisa ngerti haditsnya Nabi, tapi yang turunannya nggak ngerti. Aib ya ikhwani. Karena itu kasih semangat anaknya, ente harus ngerti nak, kamu harus ngerti, kamu harus jadi alim, kamu harus bisa hafal Quran kalau bisa, kamu gitu. Itu harus ditanamkan sama anak-anak kita. Naam. Wali ba'dihim, sebagian lagi dalam syairnya dikatakan ta'allam walaisal mar'u yuladu aliman, belajarlah, karena tidak ada seorang pun yang lahir langsung jadi alim, nggak ada. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu, ya orang jadi alim karena belajar giat. Dan tidak pula setara orang itu atau sama orang itu dengan orang berilmu. Tidak mungkin setara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Ya nggak sama dong. Masa sama orang alim dengan orang bodoh? Sama. Habib Abdullah Haddad dengan kita sama. Bagi Muqaddam dengan kita sama. Imam Syafi'i dengan kita sama. Wali Songo dengan kita nggak setara. Mana ada aku ilmin kaman wajahilu, orang punya ilmu sama dengan orang yang nggak ngerti ilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ay la ya'lamu la yastawun fid dunya wal akhirah. Nggak sama dunia akhirat orang berilmu dengan orang nggak berilmu. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun illa taffat alil mahafilu. Sesungguhnya tokoh besar daripada satu kaum yang tidak berilmu, orang yang sudah besar, sudah tua tapi tidak berilmu, akan menjadi kecil ketika di halayak rame. Ketika ada majelis, dia nggak mungkin ada duduk di muka. Kenapa? Ketika baca belepotan nanti, ketika suruh ngartikan nggak ngerti nantinya. Tuh lihat bagaimana, nggak sama kan. Kadang-kadang umurnya masih muda tapi dia disuruh tampil, disuruh nasihat. Kenapa? Karena ada ilmunya, karena berilmu. Qala Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah, ma usiyallahu bi ma'siyatin a'dham minal jahl. Tidaklah dimaksiati Allah lebih besar daripada kebodohan. Nggak belajar agama, nggak ngerti agama, nggak tertarik belajar agama, itu maksiat. Ilmu yang wajib nggak dipelajari itu maksiat, setiap saatnya maksiat. Tidak ada kemaksiatan yang lebih besar daripada nggak ngerti ajaran agama, nggak ngerti halal haram, nggak ngerti sah dan yang batil. Qila lahu ya Aba Muhammad hal ta'rif syai'an asyad min jahl. Tanya Al-Tusturi, apakah kamu tahu sesuatu yang lebih jelek daripada bodoh? Qala na'am, ya ada. Apa? Al-jahlu bil jahli, bodoh nggak ngerti bodoh, ngerti nganggep pinter. Kalau bahasa sekarang bodoh keminter. Akhirnya dia sok pamer ilmu, nggak taunya itu loh gambar dari kebodohan. Ya udah, mau diapain kalau begitu? Kalau sudah orang
menganggap dirinya alim padahal kosong ilmu, bahaya ini. Tidak akan bisa ditegur, merasa ilmu, kabeh salah. Ibn Hajar salah, Nawawi, Imam Nawawi salah, Bukhari salah, semua Imam Syafi'i salah, kalau perlu hadis salah. Kenapa? Al-jahlu bil jahli. Yang lebih parah daripada kebodohan yaitu bodoh akan dirinya bodoh. Artinya bodoh merasa pinter, nggak mau belajar kalau orang sudah demikian ini. Nah, karena itu beliau Habib Zain menyatakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, tidak sadar atas kebodohan itu lebih parah daripada kebodohan itu sendiri, karena dapat menutup secara keseluruhan pintu untuk belajar. Nggak mungkin belajar merasa alim kok, nggak mungkin belajar merasa alim. Tuh lihat Nabi Muhammad bagaimana, ada yang ilmunya lebih daripada Nabi Muhammad, tapi Allah perintahkan apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Minta Muhammad, ya Allah tambahi ilmu, tambahi ilmu, tambahi ilmu, begitu. Tapi ini enggak, ini merasa alim. Nah, dia merasa alim. Orang yang mengira dirinya berilmu, bagaimana mungkin akan mau belajar? Tidak mungkin. Demikian pula tidaklah Allah ditaati dengan sesuatu yang lebih utama dari ilmu. Coba itu ya, anak-anak kecil itu coba diatur ya Said. Itu ganggu yang hadir itu. Panitia mungkin ada yang sana ngaturkan. Maaf. Jadi sebagaimana kebodohan, membiarkan kebodohan itu adalah maksiat, maka orang yang memerangi kebodohan, mempelajari ilmu itu adalah taat yang paling tinggi. Puncak dari ilmu adalah menyadari keilmuan, al-ilmu bil ilm. Puncak daripada ilmu, belajar. Apa puncaknya ilmu? Tahu nilainya ilmu. Tahu nilainya ilmu. Pak, dengarkan baik-baik. Fikihnya luar biasa. Rukun sholat, yang membatalkan sholat, yang sholat sunnah, dalil-dalilnya apal tapi nggak sholat. Ini adalah orang berilmu tapi tidak tahu nilainya ilmu. Puncak daripada ilmu adalah kamu tahu nilainya ilmu. Jangan kamu tadi itu bawa permata tapi ternyata kamu tidak tahu nilainya permata. Kamu anggap itu adalah seperti kaca. Akhirnya tambah bodoh, Pak. Akhirnya tambah bodoh. Puncak kebodohan apa? Tidak menyadari kebodohan, merasa alim. Merasa alim itu puncak dari kebodohan. Karena itu kalau Anda jadikan santri, hargai itu ilmu. Kalau kamu dijadikan orang yang belum mengerti, jangan sampai kamu merasa mengerti. Tanya kepada orang yang mengerti dalam hal-hal yang tidak kamu ketahui. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Bismillah. Baik, Adzan. Tafadhal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على اللهم تم الصلاة القائمات والشرف والعافية والمعافية ربوب الولدي يا ربوب الولدي يا ربوب الولدي اللهم بارك لي وأولادي وأولاد صلى الله على سيدنا محمد بسم الله baiklah. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام عبد الله بن علي الحداد في كتابه رسالة المعاونة ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم في الدارين آمين إلى أن قال وإذا أردت النوم فاتجع على جنبك الأيمن وعليك أنت جلست udah وإذا أردت النوم فاتجع على جنبك الأيمن مستقبلا للقبلة تائبا من جميع الذنوب عازما على قيام الليل قائلا باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه فاغفر لي ذنبي اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك ثلاثا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا وقل سبحان الله 33 مرة والحمد لله كذلك والله أكبر 34 وللنوم أذكار غير هذه فلا تغفل عنها بسم الله الرحمن الرحيم محمد وعلى محمد إذا أردت النوم jika kamu hendak tidur fattaji maka tidurnya miring ala jambika di atas lempeng sisi kanan kamu mustaqbilan lil qiblah menghadap kiblat seperti mayit ketika dikubur di lahat miring sisi kanan menghadap kiblat. Taiban dalam keadaan bertobat min jami'id dunub dari seluruh dosa. Ingat dosa-dosa kamu. Astagfirullah, astagfirullah, tubu ilallah. Sehari itu apa yang kamu lakukan? Astagfirullah, astagfirullah. Aziman, niat kuat ala qiyamil lail. Ana tidur nanti ana mau qiyamul lail. Niatkan. Qailan sambil baca doa, bismikallahumma rabbi wada'tu jambi. Dengan menyebut nama Allah Tuhanku, aku menaruh sisiku, artinya untuk tidur. Wa bismika arfa'uh, dan dengan nama Allah aku akan angkat nantinya, bangun. Aku tidur, bismillah, aku bangun, bismillah. Faghfir li dzambi, ampuni bagiku dosaku. Allahumma qini, ya Allah lindungi aku, adzabak, dari beradabmu. Yauma tajma'u ibadak, di hari kamu mengumpulkan hamba-hambamu di mahsyar. Ulangi 3 ini. Allahumma qini adzabak yauma tajma'u ibadak. Allahumma qini adzabak yauma tajma'u ibadak.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulangi lagi 3 kali. Ini cara kita tidur, doa-doa tidur. Wagul, ucapkan setelah itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Dan masih banyak doa-doa sebelum tidur, jangan nggak dibaca. Kenapa? Khawatir bangun langsung ada di alam kubur nanti. Baca itu semuanya. Sehingga betul-betul akhir yang kamu munajatkan sebelum tidur adalah zikir ini semuanya, dan itu diatur oleh Nabi SAW. Kenapa kok seperti bentuknya mayit? Karena al-maut an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah seperti saudaranya mati. Dikatakan bahwa di tubuh manusia itu ada 2 ruh. Ada yang disebut ruhul hayah, ada yang disebut ruhul yagodoh. Ruhul hayah, ruh kehidupan. Kalau keluar daripada jasad berarti nggak ada kehidupan, mati. Ada ruhul yagodoh, ruh untuk terjaga. Kalau diambil ruh yagodoh, tetap ruh kehidupan, ruh hayah, orang itu masih hidup cuma nggak sadar. Kenapa ruhul yagodoh diangkat? Karena itu di hadis itu dibahasakan tidur itu mati. Alhamdulillalladzi ahyana ba'dama amatana, ay godona ba'dama anamana. Alhamdulillah yang Allah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Artinya yang Allah membangunkan aku setelah Allah tidurkan aku. Bahasanya al-maut di situ. Kenapa? An-naumu akhul maut. An-naumu akhul maut. Nah, kemudian mustaqbil bil qiblah, menghadap kiblat dengan sisi kiri, dengan sisi kanan. Jantung itu di mana? Di sisi kiri. Ketika kita tidur miring, kita tidur miring di dengan sisi sisi kanan, jantung ini bebas geraknya, nggak tertekan. Tapi kalau dibalik, jantung ini nggak bebas gerakannya, karena itu kurang sehat, tertekan dengan badan kita. Kalau tidurnya itu terlentang, jantung itu pun tidak pada posisinya, bisa agak ke bawah, kurang pas. Tapi kalau Anda tidur dalam keadaan miring seperti mayit, maka jantung kamu betul-betul akan bebas dalam gerakan. Tidurnya nggak banyak tapi pules. Kenapa? Karena bagus peredaran darahnya tadi itu. Masya Allah, ternyata Nabi itu bukan hanya sekedar ngajarkan kita untuk akhirat, tapi juga untuk dunia kita. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau Anda mau meninggal, apa yang dipersiapkan? Ya dzikir, ya mohon kepada Allah. Karena itu sebelum tidur Anda persiapkan ini semuanya. Karena memang tidur itu adalah saudara mati gitu ya. Terus wala tanam illa ala taharatin wal yakhudhuka an-nawma wa anta ala dhikr wal yakhudhuka an-nawma wa anta ala dhikrillah yakhudhuka an-nawmu wal yakhudhuka an-nawmu wa anta ala dhikrillah ta'ala wa la tata'awwad an-nawma ala
farashil wati' furushi jamak firas alal furushil wati'ah fayad'uka dhalika ila kathrati an-nawm wa tarkil qiyam bil lail fayu'dhamu huznu huznu wa tahassuruka idza ra'aita ma a'adda Allahu lil qa'imin wa la tanam illa ala taharah. Jangan kamu tidur kecuali dalam keadaan suci. Paham? Dalam keadaan tidak berhadas. Hadas besar, junub atau hadas kecil. Karena itu kalau bisa mandi kalau punya hadas besar. Kalaupun misalnya nggak bisa mandi karena musim dingin, maka minimal wudu. Jangan kamu tidur dalam keadaan jenabat, jauh dari malaikat rahmat. Jauh daripada malaikat rahmat, dan itu bisa mengakibatkan fagr. Biasanya kalau takut fagr ini mati orang ini. Itu bisa mengakibatkan fagr. Jangan sampai tidur dalam keadaan tidak suci. Tidak suci dari hadas, punya wudu. Wudu. Ada satu riwayat gini, ya Musa, Allah wahyukan kepada Musa, ya Musa, idza nabatka naiba wa anta ala ghairi tahara fala talumanna illa nafsak. Musa, kalau musibah menimpa kamu sedangkan kamu tidak dalam keadaan suci, dalam keadaan berhadas, jangan nyalakan kecuali diri kamu. Artinya kalau kita selalu dalam keadaan bersuci, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, orang tidur ini nggak tahu apa-apa loh, nggak tahu apa-apa. Kalau masih jaga, masih bangun gini, masih bisa menghindar. Kalau tidur, mulut inti kadang-kadang terbuka, hidung yang tidak ada tabirnya, kemudian telinga tidak ada gerbangnya. Ini binatang semua bisa masuk. Mungkin ada ular, nggak sadar. Mungkin terbakar, nggak sadar. Nggak butuh dijaga oleh Allah dalam keadaan tidur tadi itu. Baca, utamanya dalam keadaan suci, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Hendaknya kamu sudah diambil tidur, maksudnya adalah tidur keturun, tidur terbawa sama tidur, inti dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kamu sudah baca zikir masih belum jadi tidur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tidur. Zikir ini adalah yang membawa kamu sampai tidur. Begitu sebetulnya sholawat, ibu-ibu harusnya begitu. Ini enggak. Kalau enggak tidur digigit nyamuk, kena demam berdarah nanya. Dzikir, sholawat, begitu. Jangan ikut-ikutan itu. Jangan ikut-ikutan. Kemudian wala tata'awadin naum 'alal furushil wati'ah. Jangan kamu biasakan tidur di atas kasur yang empuk. Biasakan tidur sederhana. Nabi itu kasurnya kasar gitu ya. Malah tidak jarang tidur ada di tanah tanpa alas. Kadang-kadang kalaupun pakai alas dari daun kurma yang kasar. Pernah Sayyidina Umar melihat Nabi tidur gitu, bangun dari tidur, ya kulit Nabi halus, putih, ngecap Pak, tidur di atas pelepah kurma. Nangis Sayyidina Umar, ya Rasulullah, Anda Habibullah tidur di atas pelepah kurma, tuh yang kafir-kafir raja itu tidur di atas kasur yang empuk. Nggak terima Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ya Umar, mali walid dunia, apa? Aku sama dunia ini apa? Buat apa?
Inna mamathali matud dunya karakibin sara fi yawmin shaifin. Aku hidup di dunia ini wahai Umar seperti orang yang musafir dalam keadaan musim panas, di dalam musim panas. Di tengah jalan fastadallah sa'atan tahta syajaratin. Di tengah jalan ada daun, ada pohon yang rindang, aku istirahat sejenak. Istirahat sejenak. Tsumma raha tarakaha, kemudian setelah itu meneruskan perjalanan. Bukan selama-lamanya. Ana ini di dunia seperti orang musafir, mampir dunia sejenak, nggak lama, bentar lagi berangkat lagi ke akhirat, ke alam berikutnya. Buat apa? Sejenak harus spring bed, sejenak harus itu, harus ini. Enggak seadanya. Itu Nabi bahasanya. Insya Allah. Di Malaysia itu masih beberapa puluh tahun yang lalu masih ada Habib Ali bin Ja'far al-Idrus sana di Batu Pahat. Al-Fakir pernah ziarah ke sana. Rumahnya itu dari kayu, bawahnya itu plesteran, rabatan plesteran. Pintu rumahnya, pintu kamarnya dari kain. Kamar mandinya begitu seadanya, airnya ngambil dari tetangga. Tamunya bawa Mercy, bawa bulldog, macam-macam. Ini Habib kalau dikasih duit, orangnya keluar, duit langsung dibagi. Di Pasuruan itu ada Sayyid Abu Bakar bin Abdul Qadir As-Saggaf, ya termasuk bisnis bisnis maju dia. Termasuk bagian dapat dibagi, dapat $100 orang-orang di situ. Enggak ada rekening sama sekali. Orang nawarkan mau dibangunkan rumah, itu sewa loh ya. Rumah itu sewa. Sewa selama 40 tahun sewa itu rumah. Kalau nggak salah punya bahasa lama. Mau dibangun ke rumah untuk siapa? Untuk Habib. Di mana nanti bangun rumah? Ada di situ tanah itu. Habibnya sebentar lagi masuk tanah. Habibnya sebentar lagi masuk tanah. Nggak perlu rumah di atas tanah. Zuhudnya luar biasa. Ini. Jangan membiasakan kamu tidur di atas kasur yang empuk. Fayad'uka dzalika ikatul nom, maka akan ngajak kamu untuk memperbanyak tidur. Rekut dok kiri. Kalau sudah begitu, karena empuk enak tidurnya, watarki qiyamul lail, akhirnya kamu ninggalkan qiyamul lail. Kenapa? Nggak kuat ngangkat kepala, karena kasurnya empuk. Lah kalau sudah setiap tidur gitu Pak, banyak tidur nggak qiyamul lail, faya'dhum husnuk wa tahassuruk idza ra'aita ma'adallahu lil ghaimin, maka akan menjadi besar penyesalan kamu, kesedihan kamu ketika nanti di hari kiamat melihat apa yang Allah janjikan daripada pahala surga derajat kepada orang yang melaksanakan qiyamul lail. Nyesel, ya Allah, temenku derajatnya tinggi, kalau perlu khaddamku, pelayanku derajatnya tinggi. Kenapa? Ahli qiyamul lail, ana tidur sampai subuh. Maka di situ akan terjadi penyesalan, saudara. Terus waqad qala Rasulullah, waqad qala alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin fayunada munadi aina alladhina فينادي مناد أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. Nabi SAW sabda, nanti manusia itu akan dikumpulkan di satu lapang, jadi di mahsyar. Jadi mahsyar itu yauma tubaddalu ardu ghal ardi was samawat
wa barazu lillahil wahidil qahar. Ya, yauma tubaddalu ardu ghardi was samawat. Buminya berubah, enggak seperti bumi sekarang. Langitnya berubah, enggak seperti langit sekarang. Bumi berubah kenapa? Karena wa akhrajatil ardu athqalaha. Isi bumi dikeluarkan oleh Allah nanti di kiamat. Tekwis isi bumi. Bumi itu asalnya bulat, seperti perutnya sapi. Ada banyak isinya di situ. Ada karsyah, ada lambungnya, ada ginjalnya, ada ususnya, ada semuanya itu. Nah, nanti dikeluarkan semuanya. Kulit itu akhirnya menjadi bukan bulat lagi ya, Pak, menjadi lebar. Begitulah bumi ini nanti dikeluarkan isinya, bumi akan dibeber menjadi rata, tidak bulat lagi, nggak ada lagi pohon, nggak ada lagi bangunan, semuanya. Ketika manusia dikumpulkan nanti ada di hari kiamat, ada di mahsyar, ada pengumuman, fayunadi munadin, maka ada seruan malaikat yang berseru nih, ainal ladzina kanat tatajafa juduhum 'anil madaji'. Mana itu orang-orang yang menjauhkan badannya dari tempat tidurnya, artinya qiyamul lail. Berdiri. Mana semuanya? Fayagumun, berdiri, tapi wahum qalil, sedikit mereka. Sak Bondowoso yang qiyamul lail ada berapa ini? Sak Pasuruan tidak tahu ada berapa yang qiyamul lail, sedikit. Setelah bangun sedikit masuk surga, fayadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa hisab. Yang lainnya hisab, yang lainnya karena itu jangan sampai tidak ada qiyamul lail, sayang. Semuanya ayo yang ahli qiyamul lail nggak ada, yang subuhnya telat banyak. Tapi hati-hati. Satu hadis lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, qalat Ummu Sulaiman bin Daud alaihi salam lahu, ya bunayya la tukthiru an-nawma bil-lail. Tukthirin nauma. La tukthirin nawma bil-lail fa inna man yukthiru an-nawma bil-lail ya'ti fakiran yaumal qiyamah. Ini nasihatnya ibunya Nabi Sulaiman. Ibunya Nabi Sulaiman, istrinya Nabi Daud, nasihati putranya Nabi Sulaiman. Nah ini mudah-mudahan bisa kita tiru ini. Nasihatnya gini, ya bunayya, wahai putraku Sulaiman, la tuksirin nauma bil-lail, jangan banyak tidur di malam hari. Fa inna man yukthirun nauma bil-lail, maka sesungguhnya orang yang banyak tidur di malam hari, ya'ti faqiron, dia akan datang dalam keadaan fakir yaumal qiyamah. Fakir daripada ibadah, dari pahala. Tapi qiyamul lailnya dengan zikir, dengan sholat, bukan dengan main-main, bukan dengan cepitan, bukan dengan toletan, dengan zikir, khatam Quran dan lain-lainnya. Orang yang nggak punya qiyamul lail nanti di hari kiamat datang fakir, nggak punya amalan-amalan yang mewah, yang istimewa. Itu lihat Nabi menyatakan apa? Rakaatan fi jawfil lail, 2 rakaat di tengah malam, khairun minad dunya ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya yang kamu miliki. Atau kanzun min kunuzil jannah. Rakaatan fi jawfil lail kanzun min kunuzil jannah, 2 rakaat di tengah malam, kanzun min kunuzil jannah, barang simpanan berharga daripada barang simpanan surga. Barang simpanan di dunia ini apa kira-kira? Berlian, emas, disimpan di kotak khusus, kalau perlu diberangkas. Barang simpanan surga bukan berlian, kerikil itu berlian. Emas, perak, batu bata itu. Barang simpanan diantaranya adalah qiyamul lail. Hatta 2 rakaat itu adalah mahal, ada di surga Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang gemar qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Fadhalu, kalau ada yang perlu dibahas.
Mic-nya. Mic. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Muhammad Ikram Ramadhani. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sebaiknya sikap kita ketika menghadapi orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, bahkan selalu berbuat buruk kepada kita? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana tahapan-tahapan dalam mendidik anak sejak kecil hingga balik agar tumbuh menjadi anak yang soleh, terutama ketika berada di lingkungan yang lingkungannya kurang mendukung, lingkungannya kurang baik. Udah. Ada satu lagi, barusan ada keterangan di situ, jangan membiasakan tidur di kasur yang empuk agar tidur tidak terlalu nyenyak. Kemudian ini ada kasus, lalu bagaimana jika justru sebaliknya? Misalnya seorang lebih nyenyak tidur di tikar atau hambal, sedangkan kalau tidur di kasur empuk malah tidak nyenyak. Mungkin 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah apa tadi? Orang yang membenci kita, bagaimana kita bersikap, ya. Jangan pernah menuntut orang melaksanakan haknya kamu. Kamu harus tawadhu, kamu harus hormat kepada aku, kamu harus berbaik sama aku, kamu harus senyum kepada aku. Ya usah. Tapi kamu tuntut diri kamu untuk memberikan haknya orang. Saya harus baik sama orang. Tetangga saya jelek sama saya, tapi saya harus baik tetap sama dia. Orang itu tidak menghargai saya tetap harus menghargai dia. Itu akan menjadi hebat kamu. Malah dari satu riwayat ini, wa ini meruun syatamaka bima bisyai'in laisa atau bi amrin laisa fika minhu fala tasubbannahu bi amrin alladhi huwa fihi. Kalau ada orang mencela kamu dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kamu, kamu dikatakan begini begitu padahal tidak ada, kamu nggak pernah berbuat begitu, jangan kamu celah dia dengan yang ada sifat pada diri dia. Dia menfitnah kamu, dia menjelek-jelekkan kamu, jangan kamu ini fitnah saudara saya, ini begini, jangan. Wada'hu yakun wabaluhu alaih wa ajruhu lak. Tinggalkan dia. Wada'adahum wa tawakkal Allah. Gangguan dia tinggalkan. Jangan didengarkan, jangan direken. Dosanya kena dia, pahalanya kena kamu. Tapi kalau kamu balas, nah untuk pahala kamu. Intinya wala tasubbanna ahada, jangan kamu mencaci satu orang pun. Iso wali isoan ya. Nah, karena itu kalau ketemu gitu, wah kesempatan anak dapat pahala, kesempatan anak dapat derajat gitu. Dah bisa, kita harus lawan kita. Wah, jangan-jangan lebih sadis intinya. Kamu dikatakan anjing, kamu babi, lebih elek, lebih jelek itu mulutnya ini. Nah, karena itu nggak usah mencaci seorang pun ya. Yang kedua apa tadi itu? Didik anak. Begini loh, kita ini harus tahu lingkungan ini sangat berpengaruh sama anak kita. Kalau tidak aman ada di luar, buat anak betah ada di dalam rumah.
no panganan yang enak, buat makanan yang enak. Kemudian diajak baca Quran, diajak baca hadis, baca itu, diminimkan keluar, dijauhkan daripada akrab dengan orang-orang di luar jika khawatir anaknya. Paham nih ya? Panggilkan guru untuk belajar ada di rumah. Kenapa? Khawatir nanti kena teman-teman yang tidak baik. Itu penting. Lah kita kan enggak. Yang penting anak kita pakai peci kok putih, kemudian pakai sarung, berangkat ke madrasah. Di madrasah main-main. Kalau perlu main di luar, nggak madrasah, datang bawa buku kosong. Walah diteliti, ada di rumah sama orang tuanya. Mana mungkin akan sukses? Nih, orang dulu, orang tuanya udzur misalnya, sakit, nggak bisa pergi ke masjid sama anaknya. Anaknya berangkat ke masjid, pulang dari masjid ditanya, siapa yang jadi imam? Kalau sholatnya jariah, tadi baca Fatihah, baca surat apa? Kemudian kamu salaman dengan temennya Abi, siapa? Loh, itu nanti orang tuanya tadi itu tanya, bener? Wah tadi salaman sama nanti di masjid, bener imannya ini, bener baca surat ini, begitu. Kita kan nggak pernah begitu. Diharati ambil anak kita nih, anak kita bohong sama kita. Dari mana? Masjid. Oh, alhamdulillah, masya Allah ya akhir walad. Diharati nih. Kenapa? Nggak dikontrol, nggak dikawal, nggak dikawal. Itu yang terjadi. Karena itu dikawal terus. Terakhir apa? Tadi itu bukan karena supaya nggak nyenyak, supaya nggak seneng banyak tidur. Biasanya umumnya kalau kasurnya empuk terus gitu, kelihatan kasur blok, kasur blok. Tapi kalau sudah ada di bawah sama tikar, blok itu nggak bisa nanti. Itu maksudnya. Jadi intinya bukan karena kasur atau ini, biasanya begitu. Intinya jangan terlalu kamu itu banyak tidur. Banyak tidur menghabiskan waktu. Nih kita kasih gambaran. Manusia itu mulai bayi sampai balik dari catat pahala, nggak dicatat dosa. Anggap balik itu misalnya 10 tahun. Umurnya dia adalah 60 tahun. Oke, 10 tahun balik, berarti tinggal berapa? 50 tahun. Orang itu kalau tidur, anggap tidur normal sehari 8 jam, berarti sepertiga daripada 24 jam. Hitungan, paham ya? Sepertiga daripada 24 jam. Dari umur 60 tahun, dari umur 60 tahun buat tidur tok itu 20 tahun. Berarti 10 tahun masa kecil tambah 20 tahun tidur, berarti berapa? Sudah separuh umur itu. Paham nih ya? Kemudian dikurangi kerja, main, nonton TV, makan, ke WC, itu dan ini, berapa tahun? Lu ibadah kamu berapa tahun? Minim lo kita ini beribadah ini dari umur sekian tadi itu. Padahal kita diciptakan hidup di dunia untuk apa? Untuk ibadah. Akan turun nih. Itu masih tidur, sudah 8 jam tidur, si tambahi tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Lah, hidup untuk tidur ini apa nilainya? Gitu loh. Paham ya maksudnya? Ini mungkin pertanyaan terakhir usia jam 8 ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Mungkin. Oh, jam 7 malam ini keliru berarti ini. Oh, iya wes. 7:04 boleh lah. Terus? Yang pertama, apa sholat witir itu misalkan kalau kita kerjakan lebih, maksudnya setelah bangun tidur jam 12 ke atas itu termasuk qiyamul lail juga,
yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menghidupkan qiyamul lail, tapi kalau misalkan orang itu insomnia, seperti tidak bisa tidur malam ataupun memang tidak bisa tidur, orangnya susah tidur. Sedangkan yang saya pernah baca ataupun saya yang pernah dengar, syarat dari qiyamul lail itu sendiri bangun dari tidur. Ya. Syukran. Assalamualaikum. Tidak ada syarat itu. Kalau sholat tahajud itu adalah sholat dari bangun tidur di malam hari, itu tahajud. Tapi qiyamul lail itu adalah menghidupkan ibadah di malam hari. Paham nih ya? Sholat isya berjamaah itu sudah dapat qiyamul lail. Sholat isya berjamaah kita sudah dapat qiyamul lail. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama ghama nisfal lail. Siapa orang yang sholat isya berjamaah maka dia dicatat separuh melaksanakan qiyamul lail separuh malam. Ya tentunya minimal itu. Maksimalnya ya qiyamul lail yang banyak. Ya qiyamul lail. Tapi kalau tidur ada sholat tahajud namanya. Kalau nggak ada tidur, nggak ada tahajud, tapi tetap qiyamul lail. Tetap qiyamul lail. Paham? Kapan waktunya yang paling afdol qiyamul lail? Ada satu riwayat gini, afdalus sholati sholatu Daud. Karena yanamu nisfal lail. Thumma yaqumu thulutahu. Thumma yanamu sudusahu. Wa afdalus siyami siyamu Dawud. Kana yasumu yauman wa yiftiru yauman. Paling afdolnya sholat di malam hari itu adalah caranya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu membagi malam hari itu menjadi 6. Maghrib sampai subuh dibagi 6. Dibagi 6. Separuh untuk tidur. Separuh untuk tidur. Berarti 3 waktu. Saya tidak berani ngomong jam ya. Kalau dibagi 6 kadang-kadang bisa 2 jam, bisa 1,5 jam gitu ya. 3 bagian untuk tidur. Dikurangi tentunya, jangan tidur antara maghrib dan isya. Setelah itu tidur sampai tengah malam. Tengah malam dibagi 6 ya, berarti 3 jam pertama. Setelah itu bangun. Kemudian menghidupkan sepertiganya. Waktu ke-4 sama waktu ke-5. Waktu ke-4 dan waktu ke-5. Kemudian setelah itu tinggal ada 1/6 ini. Sepertiga daripada 6 bahkan berarti 2 waktu. Kemudian 3/6 terakhir dibuat untuk istirahat sebentar. Kalau leye-leye kata orang Jawa itu. Tidak tahu kata orang Bondowoso apa namanya itu. Istirahat sejenak gitu. Setelah itu masuk waktu fajar. Itu yang paling afdol. Ya, tasdis, kemudian yagumu fil rabi wal khamis. Yanamu fi thalatha al-awwal, kemudian yagumu fi sadis wal rabi wal khamis, thumma yanamu fi sadis. Begitu. Ada yang lain, fadhal. Itu tadi apa namanya? Sudah ya, paham ya? Ini tadi terakhir, ini terakhir guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak ya, belum ya? Keliru ini jame dilihat ini. Ya terus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh mati nih. Ada yang ingin kami tanyakan, Bib, mengenai sedikit pemahaman tentang ilmu dari zakat mal. Seperti yang kita ketahui, zakat mal merupakan yang sering di Herman suruh ngecas ini Herman.
tinggal 6. Zakat mal yang kami tanyakan tuh zakat mal dari penghasilan. Menurut Basnas itu di tahun ini untuk Indonesia tuh memiliki penghasilan sebesar 7.140.000 lebih itu sudah terkena nisab atau perhitungan minimal harta yang dikenakan zakat. Berapa? Minimal harta yang dikenakan zakat nisabnya itu menurut Basnas kan 7.140.000. Tapi yang ingin kami 7.140.000 setiap bulan, Beb. Itu ada kena ininya. Menurut Basnas nih, Beb. Tapi yang kami tanyakan bukan nominalnya, tetapi dari zakat mal sendiri itu otomatis kan dari 7 juta sekian itu kan 2,5% merupakan nisabnya, zakatnya, besaran zakatnya. Apakah zakat itu apabila diberikan langsung itu harus berupa uang? Karena ini zakat penghasilan. Sedangkan pemahaman kami ini, kalau yang kami peroleh itu pemahamannya agak bimbang kami, karena kami mendengar kalau itu sudah terhitung memenuhi nisabnya itu kemudian sebaiknya diberikan berupa uang. Nah, yang kami tanyakan gimana jika kita berikan itu bukan berupa uang, dibelikan sembako gitu, Beb, atau baju muslim gitu. Apakah itu masih terhitung zakat mal atau sedekah? Kemudian yang kedua adalah bagaimana tentang rumor yang muncul kembali di Januari 2025 terkait program makan gratis. Kan sekarang ada rumor kembali tuh, Beb, sempat mencuat. Apakah kita setuju terkait program bantuan makan gratis itu diambilkan dari dana zakat? Sedang kita ketahui bahwa tidak semua siswa itu merupakan mustahid. Iya. Terima kasih, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengarkan baik-baik. Tidak semua harta itu wajib dizakati, kecuali kalau ihtiyaton. Tidak, menurut madhab Syafi'i zakat itu yang wajib zakat peternakan, dan itu gak semua binatang. Zakat tanaman, bisa biji-bijian dan juga bisa buah-buahan, dan itu tidak semua buah-buahan. Ada zakat emas dan perak nagden, ya. Ada zakat tambang makden, ada zakat rikas, penemuan barang-barang kuno, ada zakatut tijaroh, ada zakat tijaroh. Zakat tijaroh itu zakat perdagangan. Perdagangan yang dimaksud perdagangan adalah ada muawadhah dan ada istirbah, pertukaran barang dan ada penghasilan keuntungan. Nih, kita kasih contoh. Saya beli kursi, berarti duit saya tukarkan kursi. Untuk saya cari keuntungan, saya jual lagi. Paham ya? Ini kena zakat ini. Paham nih ya? Ini kena zakat. Saya beli kursi, ada kan perdagangan ini? Ada jual beli ya. Tapi untuk saya pakai di rumah, tidak kena zakat. Kenapa? Tidak ada istirbah, nggak ada untuk cari keuntungan. Paham nih ya? Saya beli kayu untuk saya jual lagi, kena zakat ini. Nah, zakatnya kapan? Karena itu kalau orang mau berdagang harus dicatat bulan apa, tanggal apa, bulan apa, tanggal apa, tahun berapa, catat. Setelah setahun dicek duit dia yang untuk muter itu dengan barang dia yang ada di situ sama duitnya dia yang di orang, dicatat mencapai nisab apa enggak, baru saat itu wajib zakat. Jadi bukan setiap bulan wajib zakat, setahun mulai dia berdagang dicatat. Paham ya? Karena orang sekarang pokoknya di Ramadan zakatnya, enggak bisa. Zakat itu bukan di Ramadan, di awal dia bekerja, karena dicatat kalau mau bekerja. Itu wajib, karena itu harus diilmui gitu loh.
Kan itu harus diilmui. Oke. Apakah profesi itu kena zakat? Enggak kena zakat kalau mazhab Syafi'i, karena bukan termasuk harta yang dizakati. Tukang saya gaji kena zakat? Enggak zakat. Pegawai digaji enggak kena zakat, kecuali kalau ihtiyaton, karena menurut mazhab yang lain kena, baru itu ihtiyaton, bukan satu kewajiban. Lawang iki TKW di Bangkok dikenakan zakat, mereka tidak kena zakat, ditipu ini orang, diwajibkan mengeluarkan zakat padahal masih utang kadang-kadang. Bahaya loh ini penipuan Pak, pemerasan. Nggak boleh begitu. Profesi nggak kena zakat kalau mazhab Syafi'i. Kalau ihtiyatan boleh, diukur orangnya. Orang tidak mampu kok diwajib mengeluarkan zakat. Ini bayar utang, masih punya utang kok. Ihtiyaton boleh, tak harus. Paham ya? Ini karena itu harus diilmui. Ya, harus diilmui ya. Saya waktu saya ada di Bangkok gitu, kasihan itu TKW. Kalau ndak dosa itu dan ini, akan mereka ini kadang-kadang berangkat ke sana bekerja, paspornya dibuat jaminan setahun untuk bayar orangnya sama tiketnya. Dia bekerja tanpa digaji. Terus kena zakat itu apa sih? Jangan, tidak boleh, itu pemerasan itu ya. Itu pemerasan ya. Nah, jadi ada ilmunya itu zakat ya. Kemudian cara pembagiannya, dibagi kepada semua orang makanannya, nggak bisa model begitu. Untuk gharimin boleh, zakat untuk bangun masjid nggak bisa, paham ya? Nggak bisa. Ada caranya tersendiri ya. Tanya kepada yang ahli fikih yang ngajarkan tidak keluar dari madhab. Jadi bukan yang enteng-enteng kan. Ini kadang-kadang ini ada gol doif, ajarkan gol yang tidak doif. Ikuti ini aja biar enteng, jangan, tidak boleh. Apalagi diajarkan wis ngikuti Abu Hanifah aja loh. Ya apa sih? Orang kok diajarkan keluar dari madhab ini apa? Aturan fatwa itu juga ada, nggak boleh diajarkan yang mu'tamad kecuali kalau terpaksa. Nggak terpaksa diajar sih ndak. Misal nih, ini kadang-kadang kita heran kan lihat orang-orang ini. Jumat dalam madhab Syafi'i ini ndak boleh ada ta'addud dalam satu daerah kecuali ada usrul istima' atau usrul jam'i. Nggak boleh ada 2 Jumatan kecuali kalau sulit untuk dikumpulkan karena banyaknya atau karena memang sudah ada konflik baru. Ini kadang-kadang tidak ada apa-apa, masjidnya masih gede, masih lapang, wis ikut gol itu, ikut gol ini. Jangan. Lo kok ajari itu istighfaf gitu. Lo masih bisa bersatu, masih cukup tempatnya. Ini banyak yang terjadi. Urusan nikah kadang-kadang ikut gol ini aja, ndak pakai saksi, ndak pakai wali, ndak pakai ini. Urusan sahabatnya ente itu. Pakai yang ihtiyat, nggak bener itu permainan, nggak boleh. Agama tidak boleh untuk dipermainkan, serius urusannya, gitu ya. Kif Habib, cukup terus ikfi ya. Nah, bulan depan berarti libur ya, Maulid. Jadi untuk bulan Maulid sama bulan Sya'ban memang kita liburkan untuk kasih kesempatan untuk mungkin menyentuh tempat-tempat yang lain ya. Insyaallah libur bulan Maulid, ketemu insyaallah di bulan Ba'dal Maulid.
Untuk Fatihah binti Syifa Syarifah Salwa binti siapa ini? Binti Ali Al-Hamid. Karena Syarifah Fitriyah binti Syekh Syarifah Fitriyah Al-Syekh Abu Bakar bin Salim. وسائر مرضانا ومرضى المسلمين أن الله يشفيهم شفاء عاجل مع لطف شامل الشفاء لا يغادر سقما ولا ألما ويرزقه إياهم طول العمر ما كمل الصحة العافية التامة الظاهر الباطن السعمانية وعلى دينك صريحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الضالين آمين. Doa apa? Al-Habib Al-Faqih Al-Muqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anqulna wal muslimin minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa minal adzabi ila ar-rahmah wa minadz dzunubi ila al-maghfirah ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقام إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلفظك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المشمول بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا أترم بأننا نقترح أشرفنا لا